perkataan yang cikgu jumpa. Berencana. Rumah sakit. Teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berskela bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Pernah nggak sih kalian bayangin kalau bahasa Indonesia ternyata jauh lebih dihargai di luar negeri daripada bahasa negara tetangga kita sendiri? Nah, baru-baru ini dunia lagi geger. Netizen dari negara sebelah lagi panas dan kebakaran jenggot karena melihat kenyataan kalau Australia sampai Timor Leste lebih memilih bahasa Indonesia sebagai kurikulum wajib mereka. Kenapa ya dunia lebih memilih kita? Apa benar bahasa Indonesia itu jauh lebih berkelas dan lebih stabil di mata internasional? Yuk, kita bedah faktanya pelan-pelan. Kita mulai dari berita yang paling mengejutkan dari Timor Leste. Presiden Ramos Horta secara terang-terangan mengusulkan supaya bahasa Indonesia jadi bahasa resmi di sana. Presidente da República, o seu governo inclina a língua indonésia como língua oficial timor-lesteniana. Liu si discurso durante visita alla scuola collegio Infante Sagres Maliana Tersane, Presidente della Repubblica Jaram Jorta Hateten, Timoruan 5 liu, makkulia liang Indonesia hodiat, nunen hakarak inclinya lingua Indonesia sai liang official Timor-Lestenian. Ram Jorta informa, ia primeiro mandato hanesan Presidente da Repubblica ia tinang ring rohitu, toring rosam resendrua, hato ona bakairala sanana guzmão, kon ba intenção atau considera liang Indonesia sai liang official, mai beto agora sedau realiza. E hau teta vai da water, hau defende língua bahasa Indonesia. Hau teta vai quana. Língua Indonesia, bahasa Indonesia 50%, 60% di Timor na fate, kuliah. Estudante lo wokila pa Indonesia, rio mario na fate. Timoruan lo wokila, lor ambave, hakat frontera, pa, tabasama klahalo bahasa Indonesia, lingua oficial mo. Ao tete kleo jono ba mau sanana, hane primeiro mandato a tete jono. Depois mo governo melare, ba oi sa, halo. Ramjorta hatuir ia nasangbal liang official barak, nune Timor Leste belemos aumenta tan liang Indonesia sai liang official. Ne lingua barak mais lá, normal. E América, primeira língua e América, inglês. Segunda língua, espanhol. 30 a 40% população América olia espanhol. E Singapura, língua hat. Inglês, bahasa Malayu, bahasa Mandarim, segunda Mandarim ou inglês nessa primeira língua. Depois bahasa Malay, Hindi, e língua selucana, há muito rápido. Nem línguas oficiais. África do Sul, 11 línguas. Portanto, Timor belia hat lá é problema também imi jovens ir hawareia na kleurana Timor jeito los ba línguas. Tuir lei inang konstitusi ngarteli artigo samro sintolo penbaliang ofisial non nasional ihe alinya a hak tuir Timor Leste ni liang ofisial maktetung no Portugis. Mungkin kalian mikir, loh, bukannya mereka sudah merdeka? Betul, tapi mereka sadar kalau mau maju, mereka butuh jembatan yang kuat. Dan jembatan itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa kita bukan lagi sekadar bahasa tetangga buat mereka, tapi sudah diakui UNESCO sebagai bahasa internasional. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO pada 20 November 2023 bukan hanya sebuah prestasi simbolik. Ini adalah titik balik dalam sejarah diplomasi linguistik Indonesia. Untuk pertama kalinya, bahasa yang lahir dari semangat Sumpah Pemuda 1928 itu diakui dunia sejajar dengan bahasa-bahasa global seperti Inggris, Mandarin, dan Prancis. Ini bukan hanya soal pengakuan formal, tetapi juga bentuk penguatan identitas, kebanggaan, dan eksistensi Indonesia dalam percakapan dunia.
Dengan lebih dari 275 juta penutur, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga pembentuk identitas kolektif bangsa. Kini bahasa ini telah menjadi jembatan antar bangsa ditandai dengan program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, yang berkembang di lebih dari 50 negara. Bayangkan, bahasa kita dianggap mampu mengundang investor dunia dan memperkuat ekonomi mereka. Sementara bahasa resmi mereka yang lama malah kurang populer. Ini bukti nyata, pengaruh kita itu emang nggak main-main. Geser sedikit ke negara tetangga di selatan, Australia. Di sana bahasa Indonesia itu bukan cuma hobi, tapi sudah masuk ke kurikulum sekolah. Dari tingkat TK sampai SMA, anak-anak Australia belajar bahasa kita. Aku jelasin sedikit ya kenapa aku bisa bahasa Indonesia ya. Jadi pas waktu kecil aku mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah negeri Australia. Jadi biasa di sekolah di Australia ada pilihan bahasa dan ada beberapa sekolah yang menawarkan bahasa Indonesia dan ada bahasa lain juga. Jadi di sekolah aku ada bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Tapi mungkin di sekolah lain mereka menawarkan bahasa Prancis atau Spanyol atau Jerman. Jadi di sekolah belajar di primary school sama high school. Nah udah gitu, karena udah ada vocabulary sama fondasi bahasa Indonesia, itu bikin lebih gampang pindah ke Indonesia. Pas aku pindah ke Indonesia, bahasanya udah biasa, udah ada fondasi ya. Jadi nggak terlalu lama di sini, aku udah bisa ngomong sama driver ojol, kasir, dan kebutuhan seharian lah. Thanks for asking. Lucunya, fenomena ini bikin netizen Malaysia di sana jadi bertanya-tanya. Mereka protes. Kenapa bukan bahasa Melayu yang diajarkan? Kan lebih praktis. Meski menjadi kebanggaan nasional, keputusan ini memicu reaksi dari Malaysia. Beberapa warganet Malaysia menilai seharusnya bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia yang UNESCO akui. Mereka menganggap bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu. Nah, muncul pertanyaan dari sidang, akan menggunakan istilah apa? Saya bertahan untuk menggunakan nama bahasa Indonesia. Ada yang protes, itu kan bahasa Indonesia asalnya dari bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti, bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah, statusnya. Bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka. Bahkan, di Malaysia sendiri mulai muncul ketakutan unik. Banyak warga di sana yang merasa kalau bahasa mereka perlahan-lahan mulai terserang slang Indonesia. Cikgu jadi macam, apa ni? Perkataan yang cikgu jumpa, merencanakan, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berskela bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan. Ini bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Saya terkejut tengok tadi di papan iklan bergerak ataupun papan iklan 3D di Bangunan Lembaga Getah Malaysia. Iklan tentang Halo, tentang filem ataupun drama. Ni saya nak akan tunjuk Ini iklan tersebut. Itu apa jelas, tapi tengok nanti dia punya subtitle. Jadi baru episod setiap minggu. Rilis pada hari yang sama dengan Amerika Syarikat. Rilis? Ini bahasa apa? Rosak bahasa Melayu. Macam mana iklan yang dipaparkan di khalayak umum antara laluan paling sibuk di Malaysia depan KLCC, bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu yang salah, yang rosakkan khazanah kita. Apa maksud rilis? RILIS. Sejak bila Dewan Bahasa dan Pustaka
ada dan meluluskan istilah ini. Kenapa tak cakap ditayangkan saja? Memanglah panjang, tapi itulah bahasa kita. Rilis ini tidak ada sebarang akar bahasa, tidak ada sebarang punca dalam kamus. Jadi ini masalah kita. Harap akta bahasa diperkenalkan untuk ada sedikit kuku dan taring buat DBP, tegur dan ambil tindakan kepada perosak-perosak bahasa. Ada kritik keras soal pemimpin mereka yang tiba-tiba berubah jadi pakai panggilan bapak atau ibu kalau bicara sama orang Indonesia. Mereka merasa ada krisis identitas yang dahsyat, seolah-olah pengaruh budaya kita itu terlalu dominan untuk dibendung. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Jadi, menurut kalian, apakah sudah saatnya bahasa Indonesia sah menjadi bahasa utama ASEAN? Coba tulis pendapat kalian di bawah, tapi tetap sopan ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke grup WhatsApp kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Indonesia Emas, bahasa Indonesia mendunia.